Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gina, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perancangan interior museum dan taman arkeologi Onrus. Saya mendapatkan bagian area pamer atau museum pada Pulau Sipir. Berdasarkan data umum, narasi, permintaan, serta harapan dari pihak penyelenggara, kami memutuskan untuk menggunakan tema besar MUI ini, Uncovering the Historical Truth Behind Beautiful Indonesia. MUI ini menggambarkan keindahan Hindia Belanda pada masa penjajahan. Namun, penjajahan bukanlah suatu masa yang indah bagi masyarakat pribumi. Dan melalui perancangan desain ruang pamer museum pada Pulau Cipir ini, saya akan mencoba menggambarkan suasana pada masa abad ke-16 melalui sudut pandang masyarakat pribumi. Adapun material yang saya gunakan untuk mendukung konsep tersebut ialah material yang berkelanjutan guna memberikan branding baru terhadap Museum Pulau Cipir. Dengan dominasi warna netral putih dan coklat untuk menekankan kesan kolonial dan menyerupai penggunaan material alam. Lokasi dan kondisi alam pulau juga mengharuskan material bersifat tahan perubahan cuaca yang ekstrim dan tahan bencana dengan masa pakai yang panjang. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menerapkan material SPC dari paku pada area lantai, rangka kayu solid pada langit-langit, penggunaan material beton, marine plywood, dan elemen dekoratif mosaic art pada area dinding, serta material kaca, kayu ceri, kayu merbau, aluminium, dan marine plywood pada furniture. Konsep yang telah disusun sedemikian rupa tersebut diimplementasikan pada layout Museum Cipir yang menceritakan mengenai kejayaan dan keruntuhan Banten yang akan dijelaskan lebih lanjut pada penjelasan perspektif. Berikut tampak fasad bangunan pada kondisi siang hari yang cerah. Dan berikut tampak perbandingannya ketika menjelang malam hari. Ketika pertama kali memasuki museum, kita akan dihadirkan dengan suasana area tunggu seperti ini. Pada sisi area kanan, terdapat dua buah layar interaktif, dua buah bangku kayu, dan juga sebuah pot tanaman. Kondisi yang sama juga hadir pada sisi sebelah kiri. Setelah berjalan beberapa langkah, kita akan dihadirkan dengan sebuah toko souvenir yang nantinya akan digunakan sebagai tempat jual beli barang-barang yang berbau Islamiyah. Setelah selesai berbelanja, pengunjung akan memasuki area museum. Pengunjung diharuskan untuk men-scan gelang barcode mereka sebelum memasuki area pamer museum. Pengunjung akan langsung disambut dengan sebuah video selamat datang yang ditampilkan pada sebuah layar proyektor. Ketika pengunjung memasuki area museum, pengunjung akan dihadirkan dengan area abstrak. Pada area ini, terdapat sebuah layar interaktif yang akan menampilkan peta Banten pada abad ke-16. Pada sisi kirinya, terdapat sebuah infografik dan juga beberapa gambar. Pada sisi kirinya, terdapat beberapa infografik. Pada sisi kirinya, terdapat infografik dan beberapa figura yang menggambarkan kondisi. Pada sisi kirinya, terdapat infografik dan beberapa figura yang menggambarkan perbandingan antara kondisi Banten lama dan juga Banten baru. Hal ini juga divisualisasikan dengan lebih jelas melalui adanya maket pada vitrin. Selanjutnya, pengunjung akan bergerak ke area orientasi yang menggambarkan replika life-size perdagangan lada. Pada area ini akan dijelaskan bahwa perdagangan lada membawa kemakmuran bagi daerah Banten. Pengunjung juga akan melewati area orientasi yang berisi wahana interaktif kapal. Pada wahana interaktif ini, pengunjung dapat berperan sebagai seorang nahkoda yang mengendalikan sebuah kapal. Pada area kanan wahana interaktif kapal juga terdapat sebuah vitrin yang berisi maket dari kapal ekspedisi Belanda yang pertama dan juga yang kedua. Berikut adalah tampak lainnya dari area orientasi wahana interaktif kapal. Tidak jauh dari area orientasi wahana interaktif kapal, terdapat area konflik yang menggambarkan kejatuhan Banten menggunakan relief batu. Relief batu tersebut menggambarkan penolakan Kesultanan Banten terhadap niat monopoli perdagangan Belanda, rencana penghasutan putra mahkota yang bernama Sultan Haji oleh Belanda, dan juga dilakukannya kudeta oleh Sultan Haji atas dukungan pihak Belanda yang akhirnya mencetuskan perang ayah dan anak yang menjadi awal mula kejatuhan Kesultanan Banten.
Di samping area konflik, terdapat area resolusi yang menggunakan media pamer lapisan kaca yang menggambarkan situasi kekalahan Sultan Ageng Tirtaesa dan kemenangan bagi Sultan Haji. Selanjutnya, akan dilanjutkan dengan area evaluasi yang digambarkan melalui penggunaan relief. Pada area ini, diceritakan penyesalan Sultan Haji karena telah melakukan kudeta hingga akhirnya kekuasaan Banten pun jatuh ke tangan Belanda. Area pamer akan ditutup dengan area koda yang menjelaskan sedikit mengenai batik khas wilayah Banten seperti Surosowan, Pancaniti, Mandalikan, dan batik-batik lainnya. Selain itu, juga akan dijelaskan kisah perjalanan 3 orang tokoh dalam perjalanannya naik haji ketika masa penjajahan Belanda. Guna mendukung sikap aktif pengunjung, akan disediakan layar interaktif yang dapat digunakan pengunjung untuk mencari informasi lebih jauh mengenai kejayaan dan keruntuhan Banten. Terakhir, sebagai area penutup dan transisi menuju area pamer perkembangan haji, dihadirkan panel dinding dekoratif yang disusun membentuk peta Banten. Setelah puas berkeliling area pamer perkembangan haji, maka pengunjung akan tiba pada area pamer sejarah perkembangan penyakit menular yang memiliki kapasitas ideal 20 hingga 30 orang dengan durasi 30 hingga 40 menit. Konsep yang diterapkan pada area pamer ini masih kurang lebih sama dengan area pamer yang sebelumnya. Ketika memasuki area pamer, pengunjung akan disambut dengan sebuah panel interaktif yang berisikan fakta-fakta menarik seputar penyakit-penyakit menular pada abad ke-16. Ini adalah tampak lainnya dari panel interaktif. Setelah berjalan beberapa langkah, pengunjung akan dihadirkan dengan replika 1:1 yang menggambarkan aktivitas membangun sebuah gedung. Replika ini menceritakan pembangunan rumah sakit Leprakala itu di Pulau Ferumun atau Bidadari. Hingga akhirnya pada tahun 1795, rumah sakit tersebut tidak lagi digunakan. Penyakit menular yang selanjutnya berkembang adalah malaria yang digambarkan melalui replika 2 orang pekerja yang melakukan penggalian kanal di dekat Batavia. Penyakit menular yang selanjutnya berkembang adalah malaria yang digambarkan melalui replika 2 orang pekerja yang melakukan penggalian kanal di dekat Batavia. Tidak jauh dari area sejarah penyakit malaria, terdapat area sejarah penyakit leptospirosis yang digambarkan dengan kontaminasi beras di dalam kapal yang menyebabkan masyarakat jatuh sakit. Terakhir, pengunjung akan mengunjungi ruang replika karantina penyakit yang merupakan area interaktif, di mana pengunjung dapat berperan sebagai perawat yang dapat mengobati penyakit menular dengan menggunakan properti yang telah disediakan pada sisi kanan. Saya pikir sekian presentasi dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah membimbing saya hingga sejauh ini, hingga saya dapat menyelesaikan tugas perancangan SDII 3 dengan baik. Semoga rencana pengembangan Kepulauan Seribu oleh Museum Kebaharian Jakarta juga dapat segera terimplementasikan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih.